Halo, selamat berjumpa kembali rekan-rekan sekalian dalam channel saya ini, channel Engineers Toys, channel yang membahas tentang file dan bahan-bahan ilmu proyek. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan ataupun membagikan sedikit pemahaman dan ilmu serta praktisi dan teori yang saya punya tentang bagaimana cara menghitung ataupun membuat rencana anggaran biaya atau lebih dikenal disingkat dengan nama RAP, RAP bangunan. Nah, pada kesempatan kali ini kita mencoba dulu untuk membuat ataupun menghitung RAP dengan bangunan gedung. Nah, saya akan menyajikan video dengan membagi per partnya terhadap item-item pekerjaan yang ada di WBS-nya ataupun Work Breakdown Structure. Nah, sebelum kita membuat RAP, kita juga harus membuat ataupun merunutkan dulu item-item pekerjaan yang terkandung di dalam RAP nantinya, yang disebut dengan WBS ataupun Work Breakdown Structure. Nah, pada video kali ini saya akan menyajikan backup data ataupun tutorial cara menghitung volume pekerjaan sebelum kita membuat RAP. Nah, volume pekerjaan ini nantinya akan kita kalikan dengan harga satuan pekerjaan sehingga menghasilkan jumlah harga. Nah, video yang akan saya sajikan saya bagi per partnya, per item pekerjaan yang akan kita hitung, sehingga durasinya pun tidak panjang dan tidak menjadi jenuh bagi para sahabat sekalian yang memantau channel ini. Sehingga untuk awal mula saya akan memberikan format RAP dan format gambar kerja yang bisa sahabat jadikan nanti bahan latihan ataupun untuk referensi yang lainnya. Nah, sebelum kita menghitung RAP ataupun membackup volume, kita harus menyediakan gambar kerja. Nah, pada video kali ini kita akan mulai dengan item pekerjaan pembersihan lapangan mula. Dia pembersihan lapangan ada dua, pembersihan lapangan mula dan pembersihan lapangan akhir. Nah, pada video kali ini kita akan menghitung ataupun membuat RAP dengan item pekerjaan pembersihan lapangan mula, dan selanjutnya nanti akan diikuti dan selanjutnya sampai dengan item pekerjaan terakhir, yaitu pembersihan akhir. Nah, bagi rekan-rekan sekalian, jika memang video ini bermanfaat dan berfaedah, silakan di subscribe dan di share. Semoga berkah untuk kita semua dan salam sukses untuk rekan-rekan semua. Terima kasih. Rekan-rekan sekalian, kita mulai saja dalam cara menghitung ataupun membuat rencana anggaran biaya. Nah, komponen utama yang harus ada ataupun harus kita persiapkan yaitu yang pertama adalah gambar rencana seperti ini. Kemudian form untuk rencana anggaran biaya seperti ini. Kemudian adalah form backup data. Saya sengaja tidak masukkan ataupun membuat satu file backup data dengan rencana anggaran biaya karena lebih mudah dalam saya nanti meriksa kembali, sehingga saya pisahkan antara form backup data dengan form RAP, sehingga tidak ada sheet backup data di dalam RAP. Dan ini juga mengantisipasi seandainya besok apabila memang ini adalah pekerjaan perencanaan, jadi soft copy yang kita berikan kepada owner tidak tergabung dengan backup form backup datanya. Nah, di sini seperti rekan-rekan bisa lihat, saya sudah menyiapkan data dan bahan ini semua sebagai bahan latihan kepada rekan-rekan semua yang ingin belajar menghitung RAP ini. Ini ada gambar formnya, ada dua form, nanti bisa rekan-rekan download di link downloadnya ada di deskripsi video. Jadi kalau ya ada rekan-rekan yang mau belajar mengikuti ini, silakan untuk download bahannya di link yang ada di deskripsi videonya. Jadi bisa rekan-rekan sekalian mengikuti tahapan demi tahapan ini, karena ini saya akan mengajari sedikit ilmu yang saya pahami dengan tahapan step by step, artinya per item pekerjaan. Oke. Nah, ini
adalah form backup data, dan ini adalah form RAP-nya. Nah, langsung saja untuk tahapan pertama yang harus kita lakukan pada saat menghitung RAP adalah memeriksa gambar rencana full ataupun tidak ada full detailnya. Nah, kemudian selanjutnya kita masuki ke form rencana anggaran biaya. Nah, di sini tertulis, mungkin rekan-rekan mempertanyakan kenapa harga perkiraan sendiri atau HPS. Ini adalah harga perkiraan sendiri yang disebut dengan HPS, artinya sama seperti rencana anggaran biaya. Namun di dalam HPS ini belum ada negosiasi, belum ada ACC, belum ada pelaporan ke dinas. Nanti pada saat ini ecek-eceknya, bukan ecek-ecek ya. Ini saya karena biasa dari perencana, kita membuat HPS dulu, kemudian ada yang namanya nanti owner estimate, kemudian lahirlah EE estimate, dan ketiga itu ada yang berbeda dan ada yang versi sama. Jadi HPS ini sama seperti rencana anggaran biaya juga. Nah, untuk form-formnya mungkin dari rekan-rekan sekalian agak berbeda saya, karena yang versi 2020 saya sudah menginput untuk PPN-nya di dalam form RAP sendiri, sehingga nanti pada saat rekap tidak ada lagi insert daripada PPN 10%. Jadi PPN-nya sudah include ke dalam RAP. Jadi ini bisa dikatakan versi saya yang terbaru dalam form RAP-nya. Nah, ini adalah rekap RAP. Ini adalah analisa yang terbaru dari Cipta Karya, itu tahun 2016, dan saya rasa nasional sudah memakai yang 2016. Kemudian ini adalah daftar harga upah bahan. Daftar harga upah bahan ini bisa rekan-rekan sesuaikan dengan daftar upah bahan di lingkungan wilayah rekan-rekan sendiri nantinya. Dan ini adalah analisa untuk K3, dan ini wajib mutlak dimasukkan sekarang untuk proyek pemerintah ke seluruh proyek konstruksi manapun. Jadi ini sudah saya subsheetkan di dalam form, jadi bisa nanti kita tinggal insertnya saja. Oke, kita mulai dalam menghitung RAP. Nah, sebelum kita menghitung RAP, kita harus melakukan WBS ataupun Work Breakdown Structure, artinya merunutkan ataupun meriwayatkan urutan-urutan pekerjaan yang harus dilaksanakan. Nah, di sini kan masih kosong. Nah, di sini kita harus runutkan dulu item pekerjaannya ataupun riwayat pekerjaan ataupun breakdown pekerjaannya, item pekerjaannya. Nah, di sini adalah saya ambil bahan pertama adalah untuk gedung. Otomatis ini gedung sederhana untuk lebih mudah rekan-rekan pahami. Ini adalah gedung ruang belajar siswa sekolah ataupun RKB. Nah, dengan tipikal 2 lantai dan berbentuk gedung sederhana dengan pondasi tipikalnya adalah pondasi tapak. Oke. Nah, untuk item pekerjaan pertama seperti breakdownnya, otomatis di sini adalah pekerjaan persiapan, ataupun kita buat angka 1 Romawi, pekerjaan persiapan. Nah, seperti ini. Ini adalah untuk pekerjaan pertama dan otomatis adalah persiapan. Di sini untuk pekerjaan lokasi tahun anggaran bisa rekan-rekan sesuaikan sendiri dengan kebutuhan nantinya. Nah, untuk pekerjaan persiapan, hal yang paling pertama yang harus dilaksanakan adalah 1. Pembersihan lapangan. Jadi intinya untuk proyek pemerintah selalu dia item pertamanya itu pembersihan lapangan. Umumnya ya, pembersihan lapangan. Kenapa? Karena secara logika tanpa pembersihan lapangan itu tidak mungkin kita bisa bekerja. Begitu juga dengan untuk proyek-proyek misalnya untuk swasta atau semacamnya, tetap pembersihan lapangan menjadi item pertama dalam item besar pekerjaan persiapan. Nah,
Ini adalah pembersihan lapangan. Nah, untuk volumenya kita masuk ke dalam form backup datanya. Nah, di sini sudah ada backup data. Ini adalah dinas, artinya dinas ini dinas mana yang akan kita laksanakan apa kegiatan perencanaannya. Ini bisa rekan-rekan sesuaikan sendiri nanti jika memang dibutuhkan. Kemudian ini backup data, dan ini adalah item pekerjaan, kita subkan ke rapnya seperti ini, ataupun tinggal kita ketika pekerjaan ada yang miss antara linknya, akan saya perbaiki kembali. Pekerjaan persiapan, itemnya adalah pembersihan lapangan. Nah, di sini sudah ada, kita hapus saja. Sini sudah ada formnya. Untuk uraian pekerjaannya, coba kita insertkan ke RAP pembersihan lapangan, kemudian kita isikan nomornya. Nah, seperti ini. Nah, untuk pembersihan lapangan ini adalah satuannya, kita isi satuan dulu, adalah meter luas, artinya meter luas M2. Nah, artinya adalah M2. Jadi untuk pembersihan lapangan, jika rumus satuannya adalah M2, maka rumusnya adalah panjang dikali lebar. Nah, seperti itu rekan-rekan sekalian. Jadi kita kembali dulu kepada satuannya apa. Jadi baru kita lihat ke rumusnya. Nah, ketika kita sudah dapat rumus, bagaimana cara menghitung pembersihan ini terhadap gambar kerja ataupun gambar rencananya. Nah, di dalam aturan teknis, di dalam aturan RAP, untuk pembersihan lapangan itu luas bangunan ditambah dengan maksimal meter yang akan dibersihkan. Jadi pahamnya begini, ini adalah luasan bangunan kita. Ini adalah luasan bangunan kita, lebarnya panjangnya adalah, bisa dilihat ini adalah 30 meter. 30 meter adalah dari as bangunan ke as bangunan pondasi. Sedangkan ini kita masih punya selasar. Oke. Nah, berarti ini adalah panjangnya 30 meter. Kemudian yang ke bawah ini adalah 10 meter. 10 meter dari as pondasi sampai dengan ke ujung pondasi ini. Jadi ada spasi yang tidak terhitung di sini, sekitar 1,5 meter untuk selasar. Sehingga jika kita hitung bersih luas bangunannya adalah, ini lebarnya adalah 11,5 meter, 10 meter ditambah 1,5 meter yang tak terhitung ini, sehingga 11,5 meter. Kemudian yang ini adalah 30 meter ditambah 1,5 meter, 1,5 meter menjadi 33 meter. Jadi luas bangunan kita ini adalah 33 meter dikali 11,5 meter. Oke, kita masukkan ke backup data bahwasanya kita punya panjang 33 meter dikali 11,5 meter. Sehingga kita bisa kalikan untuk luas bangunan. Nah, secara tadi sudah saya sampaikan bahwasanya ada untuk item pekerjaan pembersihan lapangan maka ditambah 5 meter ke kiri ataupun 5 meter ke kanan. 5 meter itu adalah jarak yang akan kita bersihkan. Artinya begini, ini adalah luas bangunan kita, maka untuk pembersihan lapangan ditambah 5 meter ke kiri
5 meter ke kanan, 5 meter ke depan, dan 5 meter ke belakang. Artinya untuk backup data berarti kita tambah masing-masing adalah 10 meter. Jadi di panjang kita tambah adalah 5 meter ke kiri, 5 meter ke kanan, artinya 10 meter. Dan juga dengan lebar kita tambah 10 meter, artinya 5 meter ke depan, 5 meter ke belakang, jadi menjadi 10 meter. Nah, ini sudah luasan untuk pembersihan lapangan, dan langsung kita kalikan. Nah, seperti ini. Jadi pembersihan lapangan saat ini memiliki ukuran luas adalah 924 meter. Nah, ini yang akan kita insert ke dalam rapnya seperti ini. Nah, ini volumenya adalah kita insert dari backup data kita 924,50 dengan satuan adalah kita insert meter luas. Nah, untuk analisanya ada juga yang memakai analisa SNI untuk pekerjaan pembersihan lapangan ini, dan juga ada yang memakai analisa taksir karena untuk meminim harga pekerjaannya. Jadi hemat saya, kebiasaan dan lazimnya umumnya kita gunakan di proyek itu, untuk item pembersihan lapangan itu kita gunakan analisa taksir. Nah, seperti ini. Atau bisa juga biasanya menggunakan analisa LS ataupun namanya lamsam. Lamsam itu sama seperti taksir, cuman bahasanya saja bahasa barat. Jadi untuk harga satuannya, karena analisanya adalah taksir ataupun lamsam, maka harga satuan kita isi sendiri tanpa melibatkan analisa harga satuan pekerjaan SNI-nya. Nah, harga satuannya biasanya tidak kita kalikan per meternya, tapi kita globalkan dalam satu paket, yaitu biasanya 2 juta. Nah, ketika kita menggunakan harga satuannya adalah taksir dengan harga 2 juta global, maka volume harus kita anggap 1. Jadi secara rap volumenya adalah 1 paket. Oke. Namun bisa juga rekan-rekan sekalian menggunakan analisa untuk pembersihan lapangan. Nanti ada analisa di sini tentang pembersihan lapangan. Bisa rekan-rekan cek semua, tapi lebih cepat, lebih lazim dan umumnya kalau untuk pekerjaan pembersihan lapangan kita gunakan analisa taksir dengan volume 1 paket LS, sehingga jumlah harganya menjadi 2 juta. Ataupun jika pembersihan lapangan dianggap lebih berat, maka bisa dinaikkan menjadi 3 juta. Dan untuk PPN-nya tinggal dikalikan dari 3 juta, dan PPN-nya tinggal dikalikan 10% dari jumlah harga, dan total tinggal ditambahkan. Oke, kita save. Nah, ketika kita membuat analisa menjadi taksir ataupun LS dengan volume 1, maka di backup datanya tidak perlu kita rubah, hanya kita gunakan catatan di bawah bahwasanya item pekerjaan ini dengan analisa taksir, maka volume dianggap 1 paket. Oke, baik rekan-rekan sekalian, mungkin untuk tahapan awal pertama ini yang untuk part pertama. Selanjutnya nanti kita akan
lebih terus menghitung item-item pekerjaan yang lain, seperti nantinya ada pembuatan pagar sementara jika memang dibutuhkan, kemudian ada K3, kemudian ada pengukuran dan pemasangan poplang, dan selanjutnya sampai dengan pekerjaan item struktur, item lantai, dan item lain-lainnya, sampai dengan pembersihan akhir di ujung item pekerjaan. Jadi silahkan diikuti jika memang ini bermanfaat, dan jika berfaedah silahkan di subscribe channel kita dan di share. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat dan berkah untuk